Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang bentuk akar. Masih kelanjutan dari yang minggu lalu ya. Untuk video pembelajaran kali ini, bagaimana sih sifat-sifat bentuk akar, terus bagaimana cara mengoperasikan atau cara menghitung penjumlahan, baik penjumlahan, pengurangan maupun perkalian dari bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, tentang perkalian, akar A B sama dengan akar A dikali akar B. Yang kedua, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Yang ketiga, ini dikalikan satu-satu ya. Akar A kali akar B hasilnya akar AB, plus minus, salah satu bisa plus bisa minus. Akar A kali akar C hasilnya akar AC. Yang keempat, M akar A plus minus N akar A. Karena di sini akarnya yang sama yaitu akar A, maka akar A dikeluarkan, maka yang dihitung yaitu M plus minus N kali akar A. Yang kelima, M akar A plus minus M akar B sama dengan, karena yang sama yaitu M kita keluarkan, maka yang kita hitung yaitu akar A plus minus akar B. Yang keenam, akar A dikali akar A, yaitu akar A kuadrat. Hasil dari akar A kuadrat itu sama dengan A. Yang ketujuh, akar A pangkat M, akarnya pangkat N, maka diubah dalam bentuk pecahan menjadi A pangkat M per N. Ini M-nya lebih dari 1 ya biasanya. Yang kedelapan, akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Dari mana? A di sini yaitu pangkat 1. Maka kalau tidak ditulis artinya pangkat 1. Sedangkan akarnya jika tidak ditulis artinya pangkat 2. Maka akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Selanjutnya, operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama, tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dihitung jika bentuk akarnya sejenis. Contohnya, 1 akar 2, kalau itu artinya 1 ya. 1 akar 2 ditambah 3 akar 2. Di sini yang sama akar 2, maka akar 2 kita keluarkan. Lalu yang kita hitung 1 ditambah 3 yaitu 4. 4 kali akar 2, maka hasilnya 4 akar 2. Ini bisa kita hitung penjumlahannya karena akarnya sejenis. Kalau akarnya yang berbeda jenis bagaimana? Nah, ini contohnya akar 2 plus akar 3, maka hasilnya sama dengan akar 2 plus akar 3. Sama dengan soalnya ya. Kenapa tidak bisa dijumlahkan? Ya, karena memiliki dua bentuk akar yang tidak sejenis. Selanjutnya, perkalian bentuk akar. Bentuk-bentuk akar dapat langsung dikalikan jika akarnya senama. Akar senama ini maksudnya akar pangkatnya sama. Contohnya akar 8 dikali akar 12. Akarnya masing-masing pangkatnya 2. Maka langsung bisa kita kalikan akar 8 kali 12, yaitu akar 96. Akar 96 di sini dapat kita hitung dengan cara apa? Dengan cara disederhanakan. Masih ingat cara menyederhanakannya? Ya, cara menyederhanakannya yaitu cari dua bilangan. Yang satu bilangan bisa diakar, satu bilangan tidak bisa diakar. Di sini akar 96 yaitu akar 16 kali 6. Akar 16 yaitu 4. Akar 6 tetap terus akar 6. 4 dikali akar 6 hasilnya 4 akar 6. Selanjutnya, jika bentuk-bentuk akarnya belum senama atau pangkatnya belum sama, maka pangkatnya akarnya disamakan terlebih dahulu lalu dikalikan. Misalkan akar 3 dikali akar 125 pangkat 6, maka 125 akar pangkat 6 ini kita samakan dulu akarnya supaya sama dengan akar 3. 125 kita ubah ke dalam bentuk pangkat, lalu kita gunakan sifat ini ya, akar A pangkat MP, akarnya pangkat NP, maka menjadi sama dengan akar A pangkat M akar pangkat N.
Di sini P-nya masing-masing kita gunakan 3. Jadi kita menyesuaikan ya, P-nya tidak selalu angka 3. 3 dibagi 3 itu 1, yaitu 5 pangkat 1 hasilnya 5. Lalu 6 dibagi 3 2, maka menjadi akar 5. 2 tidak perlu ditulis. Nah, karena sudah sama akar pangkat akarnya sudah sama, maka bisa langsung kita kalikan. Akar 3 kali akar 5, yaitu akar 3 kali 5, hasilnya akar 15. Contoh soalnya, sederhanakan operasi bentuk akar berikut. Yang pertama, 7 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Karena akarnya sudah sejenis, maka bisa langsung kita hitung pengurangannya. Akar 3-nya kan sama, kita keluarkan. Lalu yang kita hitung yaitu berapa? 7 dikurangi 4. 7 kurangi 4, 3. 3 kali akar 3, hasilnya 3 akar 3. Yang kedua, 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 min 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Dari soal ini dapat kita lihat ada 2 jenis bentuk akar yang berbeda. Yang pertama akar 5, yang kedua akar 3. Maka cara menyelesaikannya bisa kita kelompokkan masing-masing dengan akar sejenis. 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5 dan 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Akar 5 sama ya, kita keluarkan. Lalu yang kita hitung yaitu ini 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 kali akar 5 hasilnya 2 akar 5. Selanjutnya yang akar 3. 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Akar 3-nya sama, bisa kita keluarkan. 2 ditambah 7, hasilnya 9. 9 kali akar 3, 9 akar 3. Dapat kita lihat di sini kan akarnya sudah berbeda. Maka hasil akhirnya yaitu 2 akar 5 ditambah 9 akar 3. Selanjutnya yang nomor 3. 3 akar 54 ditambah 2 akar 150. Nah, yang di dalam akar kita sederhanakan ya. Sama dengan 3 akar 9 kali 6 ditambah 2 kali akar 25 kali 6. Sama dengan 3, ditulis lagi 3 akar 9, hasilnya 3. Akar 6 tetap akar 6. 3 kali 3, 9. 9 kali akar 6, 9 akar 6. Selanjutnya 2, tulis lagi 2 di sini. Akar 25 yaitu 5. Akar 6 tetap akar 6. 2 kali 5, 10. 10 kali akar 6, 10 akar 6. Kita lihat di sini kan akarnya sejenis. Jadi penjumlahan bentuk akar ini bisa kita selesaikan. Langsung jumlahkan ya. 9 ditambah 10, 19. 19 akar 6. Selanjutnya akar 5 tambah akar 6 dikali akar 5 kurangi akar 6. Satu persatu ya. Sudah saya kasih tandanya. Akar 5 kali akar 5 yaitu akar 25. Akar 25 yaitu 5. Akar 5 dikali min akar 6 plus dikali min hasilnya min. Akar 5 kali akar 6 yaitu akar 30. Karena 5 kali 6 30. Selanjutnya akar 6 kali akar 5. Ini plus ya, plus kali plus hasilnya plus. 6 kali 5 akar 30. Akar 6 dikurangi akar 6 plus kali min hasilnya min. Akar 6 kali akar 6 akar 36. Akar 36 hasilnya 6. Min 30, min akar 30 ditambah akar 30 hasilnya 0. Maka 5 kurangi 6 hasilnya min 1. Nah, selanjutnya ini buat kalian kerjakan di rumah, tantangan belajar. Tentukan hasil operasi hitung bentuk akar berikut. Kalian tulis di buku kalian, dikerjakan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.